Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalpe, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niketur Asmadi dengan NIM 25110-11069 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membuat video antara konseli dan konselor dengan mata kuliah mikro konseling dasar dengan dosen pengampu yakni Bapak Wayan Eka Paramata, SPD MPD serta Bapak Darsana. Halo Kencana, terima kasih sudah datang hari ini. Saya Asri sebagai konselor di sini. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan Anda merasa nyaman. Ini ruangan yang sangat aman untuk berbicara apa saja dan apa yang kita bahas akan tetap rahasia kecuali jika ada risiko yang berbahaya. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ya Asri, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya merasa sangat lelah dan marah. Saya paham Kencana, terlihat dari wajah Anda yang bahwa rasanya ini sangat berat. Mari kita duduk dulu dan Anda bisa ceritakan kapan saja Anda siap. Saya di sini untuk mendengarkan Anda tanpa adanya penilaian sedikit. Terima kasih, saya rasa saya butuh ini. Bagus, mari kita mulai dengan Anda menceritakan apa yang membawa Anda ke sini hari ini. Ingat, tidak ada jawaban benar ataupun salah, ini semuanya tentang Anda. Jadi Kencana, apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda yang membuat Anda datang ke sini pada hari ini? Pacar saya, dia bekerja di luar negeri, di Singapura. Kami sudah pacaran 3 tahun, tapi tiba-tiba dia putus hubungan lewat pesan. Katanya dia sudah punya pacar baru di sana. Saya frustasi sekali, bagaimana bisa begitu cepat. Jadi Anda sedang mengalami putusnya hubungan jarak jauh dengan pacar Anda yang sekarang sudah memiliki pasangan baru, tepatnya di Singapura. Itu mungkin sangat menyakitkan bagi Anda. Bisa ceritakan lebih detail tentang perasaan Anda saat menerima pesan tersebut? Saya marah, sedih, dan merasa dikhianati. Kami sering video call, tapi ternyata dia sudah bohongi saya. Pikiran saya terus berputar, apa salah saya? Mengapa dia lakukan ini? Itu terasa seperti pengkhianatan besar Kencana. Marah dan sedih itu bercampur dan pikiran Anda terus bertanya-tanya apa yang salah. Apalagi yang Anda rasakan, seperti misalnya tentang masa depan atau hubungan kalian sebelum-sebelumnya. Ya, sebelumnya kami baik-baik saja. Tapi sekarang saya takut percaya orang lagi. Saya kerja di sini, dia di sana. Jarak membuatnya sulit. Tapi saya pikir kami kuat. Bagaimana jarak itu mempengaruhi hubungan kalian? Dan apa yang Anda lakukan untuk menjaga komunikasi kalian? Kami chat setiap hari, tapi akhir-akhir ini dia jarang balas. Mungkin itu tanda-tanda, tapi saya abaikan. Baik, dari cerita Anda, sepertinya pengalaman ini membuat Anda bertanya-tanya tentang kepercayaan dan kekuatan hubungan jarak jauh. Apa makna yang Anda ambil dari ini? Seperti tentang apa yang penting dalam hubungan? Mungkin saya terlalu percaya, makanya hubungan ini tuh butuh kejujuran, dan jarak bisa membuat orang itu berubah. Tapi saya juga belajar bahwa saya perlu lebih kuat sendiri. Baik, itu insight yang bagus. Jadi Anda melihat ini sebagai pembelajaran dengan kejujuran dan ketahanan diri. Apa nilai yang Anda temukan di balik rasa sakit ini? Mungkin tentang prioritas hidup Anda atau yang lainnya? Ya, saya sadar saya terlalu bergantung padanya. Sekarang saya ingin fokus pada diri saya, mungkin belajar hal baru atau bertemu teman. Terasa seperti kesempatan untuk yang tumbuh meski sulit.
Apa yang membuat Anda merasa ini bisa menjadi hal-hal positif? Karena saya masih muda dan hidup terus berjalan. Saya tidak mau terjebak dalam kemarahan. Baik, Kencana, saya perhatikan Anda bilang ingin fokus pada diri Anda sendiri, tapi pikiran tentang pengkhianatan masih membuat Anda marah. Bagaimana jika kita lihat ini dari sudut lain? Mungkin ini bukan tentang Anda, tetapi tentang pilihan dia. Apa konsekuensinya jika Anda terus memikirkan itu? Ya mungkin, tapi sulit berhenti marah. Tapi apa yang harus saya lakukan? Baik, mari kita reframing. Ini bukan akhir dunia, tetapi ini awal baru untuk Anda. Logical konsekuensinya, jika Anda terus marah, energi Anda akan habis. Tapi jika Anda menggunakan untuk diri Anda sendiri, Anda bisa lebih bahagia. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini? Mungkin mulai olahraga atau renung dan hindari stalk media sosial. Itu ide yang sangat bagus. Bayangkan bagaimana perasaan Anda jikalau berhasil, lebih kuat dan bebas. Mari kita rencanakan setiap hari, tulis salah satu hal positif tentang diri Anda dan bagaimana pendapat Anda. Oke, akan saya coba. Rasanya lebih ringan sekarang. Baik, Kencana, mari kita rangkum apa yang kita bahas hari ini. Anda datang dengan stres dikarenakan putusnya hubungan jarak jauh Anda dan serta pengkhianatan. Tapi kita eksplorasi perasaan, temukan makna tentang kejujuran serta pertumbuhan, dan rencanakan langkah pertumbuhan seperti fokus pada diri sendiri Anda. Ya itu benar, saya merasa lebih jelas sekarang. Bagaimana menurut Anda proses ini? Apa yang membantu dan apa yang masih perlu disampaikan? Membantu sekali, terutama saat Anda dengar tanpa hakim. Mungkin saya perlu sesi lagi untuk lanjut rencananya. Saya senang mendengarnya. Anda sudah berani menghadapi ini. Itu suatu kekuatan Anda. Mari kita sepakati sesi berikutnya minggu depan. Dan antara itu, coba langkah-langkah kita. Jika kamu butuh, hubungi saja saya. Terima kasih sudah berbagi. Dan semoga Anda merasa lebih baik lagi. Terima kasih Asri, sampai jumpa. Sama-sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata dari praktik kami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.